Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Dari inspirasi bacaan-bacaan kudus hari ini, kita mau melihat siapa sesungguhnya Santo Markus, pengarang Injil itu. Kita kenal bahwa Santo Markus berasal dari Yerusalem, dan diceritakan bahwa rumahnya biasa digunakan untuk pertemuan orang-orang Kristen. Semasa mudanya, Markus pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia tidak menjadi seorang murid dari Tuhan Yesus. Ia juga dikenal sebagai Yohanes Markus. Ia adalah ponaan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus. Markus pernah menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan beberapa misi seperti di Antiokhia dan di Siprus. Markus juga adalah orang yang dekat dengan Petrus. Di Roma, Markus menjadi pembantunya Petrus. Ia menjadi juru bicara Petrus. Dan kelebihan dari Markus adalah dia selalu mencatat dengan teliti segala sesuatu yang diucapkan oleh Petrus kepada banyak orang. Saat Santo Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir dan di sana ia disebut oleh Santo Hieronymus sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Kemudian Markus menjadi uskup Alexandria dan dibunuh karena imannya akan Kristus. Jenazahnya dibawa ke Venesia dan relikwinya sampai sekarang disimpan di Basilika Santo Markus dan dikunjungi oleh banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Santo Markus adalah profil seorang murid yang sungguh-sungguh menggunakan bakatnya sebagai penulis untuk mewartakan kabar gembira. Ketekunannya untuk mewartakan dinyatakan melalui cara menuliskan ucapan Petrus, dan ini merupakan pilihan yang tepat. Ia menjadi seorang yang setia dan tekun mendampingi Paulus dan Petrus dalam mengungkapkan dan mengabarkan kabar gembira Injil itu kepada orang banyak. Karena itu, di mata Petrus dan Paulus, Markus dianggap sebagai anak yang baik, setia, dan tekun. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kadang kita mengerti pewartaan hanya sebatas menjadi katekis, guru agama, pastor, biarawati. Padahal menjadi pewarta itu tidak hanya sebatas itu. Memang para guru agama, para katekis, dan juga para imam dipanggil untuk karya pewartaan ini. Tetapi kita juga bisa menggunakan segala bakat dan kemampuan yang ada pada kita untuk mewartakan kabar gembira Tuhan itu.
Misalnya, dengan menjadi seorang penulis, pemusik, pelukis, seniman, dan lainnya, dengan karya-karya kita, orang bisa menikmati hadirnya Tuhan. Lewat karya-karya yang indah itu, kita sudah merasul, kita sudah mewartakan kebaikan Tuhan. Begitu banyak orang yang mengalami kehadiran Allah melalui ungkapan bakat dari orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan di bidang-bidang tertentu. Semoga kita tidak menyia-nyiakan bakat dan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semangat penginjilan dari Santo Markus ini sungguh menginspirasi kita untuk yang pertama, makin mencintai kitab suci. Ada waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari yang menjadi sumber kekuatan dalam seluruh perjalanan hidup iman kita, yang berpuncak ketika kita merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.